kita syukuri itu sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya rasa gregetan kita itu artinya merasa tidak nyaman itu dengan perbuatan-perbuatan atau amalia yang tidak sesuai dengan sunnah, itu merupakan sebuah pengingkaran. Sebuah pengingkaran yang itu nanti kita juga bisa mempertanggungjawabkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nanti kita takutkan, nanti kita kegeret itu kalau nggak ada rasa greget sama sekali, nggak ada rasa apa ya, nggak ada rasa istilahnya pengingkaran sama sekali dengan hati kita. Insya Allah dengan kita itu merasa tidak nyaman, ya ada keinginan untuk mengingatkan tapi belum tahu dan belum siap untuk mengingatkan misalkan, itu sudah merupakan pengingkaran kita terhadap perbuatan itu. Jadi insya Allah kita tidak tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah melakukan pengingkaran itu meskipun dengan hati yang menjadi pengingkaran yang paling rendah gitu ya. Nah, kemudian untuk meningkat kepada pengingkaran yang nomor 2 yaitu dengan lisan, maka yang perlu kita perhatikan satu, orang yang ada di hadapan kita itu siapa, yang akan kita nasihati itu siapa. Kemudian ketika kita sudah tahu siapa yang ada di hadapan kita, kemudian kita pikir lagi, kira-kira kalau saya nasihati nanti jadinya seperti apa, gitu kan? Ini pertimbangannya itu. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian orang itu ada yang sampai menyebabkan amal ibadah itu batal ataupun rusak sama sekali. Ada yang perbuatan-perbuatan yang keliru itu tidak sampai menyebabkan amaliyah itu batal ataupun rusak. Cuma mungkin derajatnya adalah makruh gitu kan. Derajatnya itu makruh. Maka dalam hal ini kita tidak boleh tergesa-gesa dulu. Kalau seandainya itu hanya sekedar makruh, tidak sampai membatalkan sholat kan gitu kan. Tapi kalau sampai itu membatalkan sholat, kita wajib harus menyampaikan. Karena apa? Kasihan nanti sholat seprono seprene malah orangnya nggak dianggap sama sekali, nggak sah sama sekali ya. Makanya dilihat dulu tingkat kesalahannya ataupun bentuk kesalahannya, apakah sampai mengakibatkan sholat itu batal atau tidak. Kalau hanya sekedar sampai makruh saja, maka di sini perlu kita itu mempertimbangkan tadi orang itu siapa, sehingga nanti kita bisa memilih kata, memilih bahasa yang akan kita gunakan, sekaligus memilih momen gitulah. Kemudian kalau seandainya kita sudah punya gambaran orangnya seperti ini, insya Allah saya akan menyampaikannya pakai bahasa seperti ini, dan insya Allah tidak akan menimbulkan mafsadat atau manfaat madorot yang lebih besar. Lah, tinggal kita itu pilih waktu yang tepat dengan cara apa ya. Pernah kami sampaikan dalam sebuah majlis, ada sebuah nasihat yang dikatakan dengan an-nasihat as-samitah. Jadi kita itu akan memberikan nasihat tapi tidak secara langsung. Bagaimana? Ya, pertama ya kalau kita berikan contoh dulu. Ketika kita sholat di sampingnya, kita berikan contoh dulu bagaimana gerakan sholat itu yang sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Tapi kok bola-bali sholat yang sandingnya awake dhewe kok ya ora kok kaya ngono terus, berarti ini memang beliau belum tahu. Maka baru kita masuk ya untuk memberikan nasihat, semoga saja itu bisa diterima. Ya, daripada nanti misalkan kita nasihati bar kuwi ngambek ora babar blas nang masjid malah ora salat malah bahaya kan gitu. Makanya kita lihat dulu jenis kesalahannya, kemudian siapa orang yang melakukannya, sehingga nanti kita bisa memberikan memberikan masukan, memberikan nasihat. Dan tidak harus kita juga, mungkin karena kita pekewo atau mungkin karena takut nanti malah menjadi hal yang tidak baik, maka bolehlah kita minta tolong kepada orang lain untuk memberikan nasihat kepada yang bersangkutan. Jadi intinya ya, ketidaknyamanan kita itu sudah merupakan bentuk pengingkaran. Ya, pengingkaran yang insya Allah itu tidak dimintai pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya misalkan ya,
Misalkan saya udah ngingkari, cuma saya itu masih masih belum bisa untuk menyampaikannya dengan lisan. Dan Allah maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tapi tentunya itu adalah pengingkaran yang paling lemah, selemah-lemahnya iman. Oleh karena itu sekali lagi sembari berdoa kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, semoga diberikan kelancaran, ya, kemudahan dalam memberikan nasihat secara lisan. Ya, kita nunggu momen yang tepat untuk menyampaikannya kepada yang bersangkutan. Paling tidak ya kita doakan, ya Allah, semoga saja saudara-saudara kami Engkau berikan hidayah, ya, mendapatkan ilmu yang baik, yang manfaat, mendapat hidayah itu sunnah, sehingga amaliyah yang dilakukan itu betul-betul sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Paling tidak kita ikut mendoakan itu. Dan Allah maha tahu kok, maha tahu apa yang sudah menjadi niatan kita, ya, apa yang sudah kita lakukan melalui doa-doa kita. Jadi nanti kita punya jawaban ketika diprotes lah istilahnya. Kita kan takut ya kalau diprotes kan gitu kan, nanti keseret tadi kan. Oh, dia ngerti aku ngene iki ora pernah di lokke ya. Nah, itu nanti kita punya jawaban. Yang nggak punya jawaban kalau dia cuek saja, nggak ada tindakan apa-apa, tidak ada pengingkaran sama sekali. Allah alam bisawab, itu kami yang bisa kami jawab. Pak Imran, mungkin Ustaz Ali Yahya ada tambahan. Allah alam bisawab. Oke, terima kasih Ustaz.